Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore pemirsa Netizen Plus 62. Dengan Ivan di sini selaku moderator perwakilan kelompok 92 KKN RDF 75 Wing Wali Songo Semarang. Di sini saya siap memandu acara kita bersama, yaitu Q&A yang bertemakan moderasi beragama. Bersama dengan narasumber spesial kita sore ini, beliau bernama Bapak Kiai Haji Asroi Thohir, Magister Pendidikan Islam. Sedikit profil tentang beliau. Sekarang masih aktif menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Kendal, masa periode jabatan 2018 hingga 2023. Selain itu, beliau juga masih aktif mengajar sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dan Universitas Wahid Hasyim Semarang. Juga Pak Hat Ali, Pondok Pesantren Al-Musyafa Ngampel Kendal. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mas. Bagaimana kabarnya, Nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Oke saja pemirsa. Sebelum kita masuk dalam sesi jawab pertanyaan, monggo Bapak bisa menjelaskan sedikit ulasan mengenai apa sih Pak itu moderasi beragama? Moderasi beragama ini kan sebenarnya istilah yang muncul sekarang saja. Sebenarnya sejak dulu substansi masalahnya itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ayat yang sangat jelas itu sudah mengatakan lakum dinukum waliyadin, gitu kan? Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu kan di latar belakangi dulu tokoh-tokoh kafir Quraisy yang sudah punya keyakinan berbeda dengan syariat Islam mengajak Nabi Muhammad untuk mau mengikuti agama mereka. Nanti kami juga akan mengikuti agama Muhammad. Jadi 50-50 lah, bodoh-bodoh. Kamu ya mengikuti saya, nanti saya mengikuti kamu, gitu loh. Nah, lalu turunlah ayat itu. Hendaklah lakum dinukum wali ya, kami sudah punya agama sendiri. Jadi kan ini sudah dicontohkan di situ. Nah, kalau moderasi dalam arti pemahaman keagamaan tadi secara Islam ada non-Islam. Kemudian di lingkungan Islam sendiri, umat Islam ini sumber utamanya kan Al-Quran dan Al-Hadis atau sering disebut Sunnah Nabi juga. Di dalam kitab suci Al-Quran kan sangat banyak ayat-ayat yang sifatnya sangat umum, belum detail. Di hadis juga begitu. Kemudian Islam kan berkembang, tidak hanya ada di Mekah dan Madinah. Rasulullah mengembangkan Islam di Mekah itu kurang lebih 13 tahun. Nah, sejak menerima wahyu usia 40 sampai usia 53 beliau kan berhijrah ke Madinah. Di Madinah beliau 10 tahun sehingga kurang lebih yuswa beliau itu 63 tahun lalu wafat. Nah, tetapi setelah itu Islam kan tidak hanya ada di Mekah dan di Madinah, berkembang sampai kemana-mana. Pada abad ke-7 itu Islam juga ada nyampe ke Nusantara, antara lain. Nah, sekarang kita sudah abad ke-21. Rasulullah ada abad ke-7. 21 dikurangi 7 itu ketemunya berapa? Kan 14 abad. Perjalanan 14 abad dari sisi waktu. Terus dari sisi geografis. Itu Islam dikembangkan mesti ke daerah-daerah yang sudah berpenduduk. Penduduk itu mesti sudah punya keyakinan agama. Keyakinan agama itu mesti sudah menginspirasi munculnya adat, tradisi, dan budaya. Sementara Islam datang di situ. Nah, di sini tampilan Islam yang moderat itu santun, bisa bersahabat dengan keyakinan yang lain, maka gampang diterima. Gitu loh. Tidak model hitam putih, tapi ada nilai-nilai fleksibilitas. Yang contoh paling gampang di Indonesia itu kita lihat di Masjid Menara Kudus. Gapura Masjid Menara Kudus itu gaya arsitekturnya persis gapura di masyarakat Hindu Buddha Bali, persis itu pura gapuranya persis sama. Nah, tetapi di dalamnya, nah kan untuk sembahyang, untuk sholat di masyarakat Islam Kudus sekitar Masjid Menara, besok Anda bisa melihat ketika menjelang bulan Dzulhijjah saat peribadatan penyembelihan kurban.
Di situ mulai tanggal 6 atau mungkin tanggal itu sudah mulai banyak apa hewan-hewan yang ditambahkan di belakang masjid itu ada ruang kosong itu. Tapi mesti nggak satu pun kamu menemukan sapi. Padahal sapi kan halal, ya kan? Tetapi Sunan Kudus karena toleransinya dengan masyarakat Kudus ketika itu masih beragama Hindu, di mana sapi merupakan hewan yang dihormati oleh saudara-saudara kita yang beragama Hindu itu. Maka untuk ngembat rosolah beragama itu perlu juga mempertimbangkan aspek spiritualitas, tidak cuma intelektualitas saja, kan? Nah, pertimbangan nurani yang paling dalam ini yang membuat mereka tersentuh. Nah, sehingga sampai sekarang meskipun masyarakat Islam Kudus Kulon itu dia seneng sih sate sapi, tetapi tidak pernah memotong gitu, karena terlanjur mentradisi. Tapi Sunan Kudus tidak mengharamkan. Sapi tidak haram, cuman karena toleransinya tidak disembelih gitu saja. Gitu. Beliau tidak mengatakan haram. Ini moderasi dalam beragama ketika ketemu dengan kelompok lain yang berbeda. Sunan Bonang, Anda mesti hafal semua dengan lagu Tombo Ati. Iku limo perkara. Ya, itu yang mengubahkan Sunan Bonang. Kenapa Sunan Bonang pakai syair bahasa Jawa? Nah, yang tidak baikkan orang Jawa. Masa harus pakai bahasa Tionghoa? Tidak paham. Dengan, nah, itu semuanya ada ayatnya, ada hadisnya. Tombo Ati iku limo perkara. Kang sepisan maca Quran sak maknane faqra'u ma tayassara minal Quran. Ya pada ayatnya ada perintahnya. Terus Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, ya kan? Ada lagi zayyinu buyutakum bisolah wa tilawatil Quran. Nah, itu kalau disampaikan kepada masyarakat yang masih sangat buta dengan bahasa Arab, kan mereka lalu bengong. Ini pakanan sak opo, kan begitu kan? Tapi ketika ditransfer dalam bahasa yang sederhana, kalimatnya padat, berupa syair, ditembangkan, dan lelo-lelo anaknya dengan bahasa itu kan selesai. Tombo Ati limo perkara nih, sing sepisan maca Quran sak maknane, maksudnya dipaham. Terus yang kedua apa? Dikirungi ingkang suwe, ya kan? Udhkuru waha dzikron katsira wasabbihu bukrata wa asila. Apa itu ayat Quran? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayat asaka rabbuka maqama mahmuda. Nabi mengatakan jadidu imanaku. Para sahabat bertanya, lalu bagaimana memperbarui iman kita? Fa'aksiru bila ilaha illallah. Perbanyaklah membaca kalimat la ilaha illallah. Nah, dawuh-dawuh itu ditransfer begitu piawai oleh Sunan Bonang jadi tembang wong kang soleh kumpulono, ya kan? Nah, ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as shodiqin. Orang-orang yang beriman, bersamalah kamu dengan orang-orang yang baik. Wong kang soleh kumpulono, gitu loh. Nah, kan? Nabi mengatakan arbaun min sa'adatil mar'i. 4 kunci orang menemukan kebahagiaan. Zaujatuhu sholihah, bujumu sholihah, jadi sholihah. Istrinya itu soleh, suaminya juga begitu. Ya. Auladuhu abror, anak-anaknya berbakti. Itu satu kekayaan kenikmatan tersendiri. Coba kalau anaknya nakal, setiap hari urusan dengan polisi, apa enggak mumet orang tua? Hunu ma'asodikin wong kang soleh kumpulano, ya kan? Itu, ya kan? Ini, jadi ketemunya enak. Terus tadi auladu abror wa khulatahu sholihin, teman-temannya itu, kerabatnya, rekan-rekan sekerjanya sholihin, wong soleh kumpulano. Coba kamu kerjasama, nanam modal apa dengan siapa? Orangnya pengecut, orangnya pembohong, orangnya hianat, modalmu berapapun habis, ya kan? Nah, maka yang soleh, yang jujur, orang soleh kumpulano. Nomor bawa tahu weteng ngiro ingkang suwe, ingkang luwe. Weteng luwe artinya apa? Tidak menjadi abdul butun, orientasinya hanya makan melulu kan. Kulu wasrobu dicegah, wala tusrifu. Makan boleh, minum boleh, yang tidak boleh itu tusrifu. Loh, weteng iro ingkang luwe, jangan hanya menuruti nafsu makan minum yang lezat. Lezat itu di mana toh?
Cuma di lidah saja kan. Setelah lewat lidah apa rasanya? Nggak ada loh. Lo kok dimanjakan banget lo lidah itu lo. Wong sak celing ini dok lo. Lo kok kamu manjakan saya lo. Kok manjakan lidah? Ya apa enggak? Coba. Enak, nikmat itu hanya di lidah saja. Setelah itu yang kita ambil nutrisinya, gizinya kan. Nah, bukan tubuh kita. Sekarang banyak orang yang makan menuruti keinginan, tidak menuruti kebutuhan tubuhnya. Ya, maka ada yang kena diabetes, kelebihan kadar gulanya. Ada yang tensinya tinggi karena terlalu banyak makan daging-daging dan sejenisnya. Aneh juga orangnya pendek, darahnya tinggi. Ya kan? Terjadi juga. Nah, itu. Maka Allah sudah menyegati, wala tusrifu, jangan berlebihan lah kan. Tapi mahasiswa juga ngeyel, kamu jangan berlebihan makan. Enggak Pak, saya makannya sedikit, ya saya tahu tanduknya oke. Itu loh teman-teman, ya kan? Jadi harus manutlah. Terus Nabi juga mengatakan, nahnu qaum la na'kulu hatta najua wa idza akalna lam nasba. Kita ini umat Islam adalah kaum yang ketika makan tidak akan makan sebelum merasa lapar. Ayo, ketika lapar makan apapun nikmat apa enggak? Terbukti ketika berbuka puasa kan? Ini jadi teorinya apakah sudah sangat? Cuman kita sendiri kan? Iya. Mana coba kayak macet pil bapak bilang. Padahal ada nikmatnya. Wa idza akalna lam nasba. Kalau kita makan lam nasba tidak berlebihan sampai gelegekan. Legean itu bahasa Indonesia apa? Ya, bahasa Arabnya antau betul. Sudah sampai mendapat kasih tanduk lah. Itu berlebihan. Ini contoh-contoh kesederhanaan. Nah terus yang terakhir apa? Zikir muni lakonan. Iya. Ikan suwe juga. Ya kan? Benar kan? Nah itu 5 itu semuanya ada petunjuknya dalam kitab suci Al-Quran dan dalam hadis Nabi. Nabi sendiri beliau itu kalau dahar untuk ya terukur kok. Kalau buka puasa cuma kurma 3. Kamu pulang-balik 3. Ya. Belum tambah lagi bakpao 3. Bubur 3. Nah terus kayak ngopo itu. Tapi cuma kurma 3 biji lalu minum air sudah selesai. Nah, sholat, nanti kalau darah itu juga tidak bisa. Contohnya. Jadi terukur. Jadi beliau mengatakan jangan berlebihan, tidak cuma ngendiko, tetapi memberi contoh. Itulah tugas keluarga. Tidak cukup mau hidup hasanah, tapi harus mampu tampil menjadi uswatun hasanah. Ini yang angel. Jadi nggak cukup dengan mau hidup hasanah saja. Dua-dua istilah itu kan tampil dalam Quran juga kan? Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah an-Nahl kan. Itu. Lalu yang lain, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Banyak berzikir, dzakarallah, berzikir pada Allah katsiran banyak gitu. Diperintah banyak aja kan paling-paling 3. Pak 3 kan sudah banyak ya betul menurut ilmu nahu. Karena kalau 1 itu tunggal, 2 tasniah, 3 jamak. Ada perintah kasih itu satu contoh. Jadi Islam itu mengajarkan segala sesuatu itu modernya gitu. Tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Ini antara lain. Terus apa lagi? Langsung saja saya akan bacakan 10 pertanyaan Pak yang sudah kami susun. Yang pertama dari akun Instagram milik @alam_1208 dan juga @velaas2, yaitu pertanyaannya, batasan-batasan apa yang perlu diperhatikan dalam bertoleransi dengan agama lain, Bapak? Oh ya, jadi yang pertama tadi ada peringatan dari Allah, lakum dinukum waliyadin. Kita dalam berkeyakinan dan beribadah, ya jangan mengikuti keyakinan dan ibadah agama lain. Gitu. Tetapi ketika kita melihat ada teman yang memiliki keyakinan dan beribadah agama lain, ya kita tidak usah mengganggu.
Kalau pengakuannya lakun dinukum kok bagaimana agamamu, itu kan kita mengakui ada agama itu, ya silakanlah kamu lakukan. Kami tidak mengganggu. Dan kamu juga jangan mengganggu saya. Gitu loh. Jadi kalau ini kan menerapkan kan ya kan? Jadi hari Sabtu, hari Minggu teman-teman yang beragama Protestan, Katolik, ya, Kristen Protestan dan Katolik kan pergi ke gereja, ya kan? Nah kita, kalau aku tak bilang kamu ya, nah saya mau gereja, oh ya saya lupa. Udah kalau itu nanti sore aja setelah selesai gereja, kan toleransi beragama juga. Nah, ya kan? Jadi kita tidak mengganggu teman-teman yang punya keyakinan agama lain melaksanakan ibadahnya, gitu loh. Ya, itu. Tapi kita tidak usah mengikuti, tapi tidak mengganggu. Ya. Saling menghormati, udah itu keyakinan Anda, silakan. Itu toleransi beragama. Ya, kalau kita ikut beribadah ya kacau, masa ibadah satu aja ya. Mereka keyakinan beda, oke, monggo. Nah, tidak saling mengganggu. Di Indonesia ada contoh bagus toleransi itu. Di Jakarta, Masjid Istiqlal dan Katedral Agung itu berseberangan jalan saja, ya kan? Nah, itu ketika Idul Fitri, Idul Adha, kaum muslimin merayakan sholat Id di Masjid Istiqlal. Sekarang ini jamaah yang bermobil dan yang berjalan kaki banyak mana? Banyak yang bermobil. Meskipun Istiqlal sudah disiapkan, lahan parkirnya luas, tetap nggak muat. Lalu pengurus gereja mempersilakan, silakanlah kaum muslimin kalau mau parkir mobilnya di parkir gereja katedral itu. Nah ini. Nanti ketika Natal nggak begitu. Karena itu satu di Jakarta. Nah, jamaah gereja ketika Natal sama, yang bermobil dengan yang jalan kaki mesti banyak yang bermobil. Meskipun di area gereja katedral itu adalah parkirnya, tetap karena pertumbuhan kekayaan bangsa Indonesia memiliki mobil itu sudah luar biasa kan, tidak cukup juga. Maka pengurus Masjid Istiqlal mempersilahkan juga jemaah gereja parkir di halaman Masjid Istiqlal kendaraannya. Ibadahnya tetap di katedral gereja itu. Jadi kita tidak saling membantu, tidak saling mengganggu, saling membantu dalam kepentingan duniawiyahnya, menyelamatkan mobilnya supaya tidak mengganggu mobil-mobil lain. Coba kalau dibiarkan bisa mendadak sampai jalan raya kedua, nanti orang yang melewat nggak bisa dong. Nah ini contoh-contoh real di Indonesia sudah berjalan, ya kan? Berarti secara akidah itu memang tidak boleh diganggu gugat. Iya, kalau aja tidak boleh ganggu. Kalau pergaulan silakan saja. Saya contohkan lagi, kendaraanmu semua dinaiki, nggak ada yang bikinan kauman, ada semuanya bikinan Jepang, bikinan itu ya mobil. Nah, semuanya kalau ada di Jepang, Korea, Eropa, kan? Mobil made in Kuwait nggak ada, kan? HP juga itu, HP itu buatan mana? Arab Saudi nggak ada. Tapi di Arab Saudi pasar HP luar biasa. Nah yang bikin siapa? Ya saudara-saudara kita dari Korea, dari Jepang, dari RT, dari Amerika, dari Eropa, semuanya masuk. Nah, itu loh. Ternyata HP bermanfaat juga. Mampu menampung konten ayat juga bisa, hadis juga bisa kan. Tinggal jadi produk teknologi itu netral saja, ubah saja, terserah siapa yang menggunakannya. Sebagai ilustrasi, produk teknologi sederhana itu pisau. Pisau itu kan teknologi sederhana, bisa untuk mengupas ketela, ya kan, memotong terong, sayur dan lain-lain. Kalau itu kan bermanfaat untuk nyembelih ayam. Tapi coba kalau dipakai untuk menodong orang. Nah, yang haram apa? Penggunaannya, bukan pisaunya. Ini juga gitu, kalau kamu hanya downloadnya yang download television misalnya, televisi yang serba tanpa busana, ya kan jadi haram. Kan? Tapi kalau kita download pengajian Al-Quran di Masjidil Haram, kajian sunnah di Masjid Nabawi, kan? Terus kajian kitab-kitab kuning di TV 9, ya kan? Ya, itu kan ya boleh-boleh saja, netral. Nah, kita sebenarnya harus mengembangkan, bisa memproduk teknologi ini. Sekarang kita kan baru menjadi user, kan? Ya, belum bisa menjadi produsen. Nah, ini harus ditingkatkan dari user menjadi produsen. Karena produk teknologi, Pak, produsen itu bisa mematok harga.
Tapi kalau produk pertanian kita dipatok harga oleh pembeli. Ya, kan? Iya. Nah, itu bedanya. Nah, maka sering petani itu kelimpungan, tetapi produk-produk itu ya meskipun mengalami penurunan kondisi sosial ekonomi, paling-paling dia pasang diskon sekian, itu pun masih untung loh. Nah, gitu kan hanya menarik masyarakat pada umumnya kan seneng namanya diskon gitu kan. Padahal mereka mengkalkulasi diskon itu juga tetap tidak rugi. Gitu. Biasanya untung 5.000, sekarang untung 500 lah, tapi laku 10 kan lebih baik ketimbang untung 5.000 cuma laku 1 kan. Nah, itu contohnya. Terus apa lagi? Ya Pak, pertanyaan yang kedua dari akun @marfibu ini ya. Bagaimana menanggapi teroris yang mengatasnamakan agama dari kita menggunakan metode agama terhadap mereka teroris tersebut? Oke. Ayat Quran sudah mengatakan bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kau Muhammad tidak kami utus kecuali mendatangkan rahmat. Rahmat itu kan kedamaian, kesejahteraan, kenyamanan lil alamin, tidak lil arabiyin, tidak lil muslimin, tapi lil alamin. Alam itu total gitu. Ya, jadi yang Arab dan yang non Arab, yang manusia dan yang non manusia, yang muslim dan yang semuanya. Ya. Jadi Nabi Muhammad tidak diutus kecuali membawa rahmat lil alamin. Pertanyaannya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu apa? Al-Quran kitabnya, daunnya sunnah, itu sumber agama Islam, ya kan? Berarti agama Islam itu ajarannya kalau diterapkan betul secara konsekuen, itu betul-betul akan mendatangkan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan di dunia ini. Nah, korupsi nggak ada, kan nggak boleh, gitu, ya kan? Culas dalam menakar timbangan dan ukuran nggak boleh. Mengingkari perjanjian tidak boleh. Kan jadi orang yang jual beli semuanya senang, ya kan? Tidak ada orang yang dilayani dengan baik itu sedih, nggak ada. Tapi orang tertipu mesti sedih. Coba kamu beli kain 2,5 meter, ya karena tanya kepada penjualnya, Pak saya kepingin bikin baju panjang model gini, ya, kayak Syahrini misalnya. Terus dipotongkan. Dibawa ke penjahit, Pak tukang jahit, saya tolong dibuatkan model busana muslim, gamis ala sekarang, lengannya juga panjang, ada tambahan biru-biru di leher sedikit. Mbak, nggak cukup Mbak. Loh kok nggak cukup? Saya beli di toko kain ini katanya cukup, ini 2,5 meter. Coba diukur Mbak, ini nggak 2,5 meter, cuma 2 meter 10 cm. Kalau dengan menginginkan tetap berbadan panjang sampai ke mata kaki, ya mohon maaf. Lah gimana Pak? Lengannya cuma 1 ya. Terus begini. Ya kan jengkel kita kan. Jadi nggak ada orang yang tercurangi, terbohongi itu gembira bahagia, nggak ada. Itu kan terus Islam, ya kan? Nabi Su'ad itu kan sudah merintahkan, coba Anda baca suratnya. Jangan mengurangi timbangan, jangan mengurangi takaran. Jadi Allah itu memberikan peringatan, ajaran, warning, perintah tidak selalu berbentuk kalimat-kalimat imperatif, tapi berbagai macam bentuk ilustratif. Supaya apa? Manusia yang berakal itu langsung memikirkan dan mencernanya. Gitu loh. Tidak, kamu harus ini, kamu tidak, itu membosankan. Gitu loh. Kan banyak ilustrasi. Iya, gitu loh. Nah, itulah maka di Quran itu dicontohkan setidaknya 25 orang Rasul. Bagaimana Musa yang Nabi itu mau belajar dengan Khidir yang Nabi itu? Ada baca surat Al-Kahfi. Ya kan? Padahal secara eksplisit nama Khidir tidak masuk dari 25 Nabi kan? Nah, tapi ahli tafsir ini Khidir, gitu kan? Nah, jadi gurunya Nabi Musa coba mau berguru. Sampai Nabi Khidir katakan, kamu gak bakalan sabar loh belajar dengan saya. Enggak sabar saya, gitu kan. Awas akan hati-hati ya. No speaking, kan? Nggak boleh ngomong kamu kalau saya berbuat apapun. Betul. Nabi Khidir, Nabi Musa diajak naik perahu kan. Perahunya dirusak oleh Nabi Khidir. Nabi Musa sebagai seorang yang cerdas itu nggak tahan. Apaan sih ini? Gitu kan? Ya kan logis saja. Nabi Musa protes logis. Lah perahu baik malah dirusak sih. Guru saya ini gimana sih kan gitu kan? Nah, itu komentar sudah saya bilang kan, kamu tidak sabar mengikuti saya. Gitu loh. Ini satu contoh.
Contohnya apa itu? Nilai ajarannya. Murid harus merhatikan nasihat. Pada saatnya nanti akan dijelaskan. Nah, lalu ketemu anak kecil, ternyata dibunuh. Apa itu? Nah, yang nyuruh itu Allah. Karena diharapkan itu nanti susah mengikuti jejak bapaknya yang sangat soleh. Terus jalan lagi, ada pulau miring, digempur diperbaiki. Nabi Musa komentar, ini sampean layak minta upah. Itu kalau sudah saya bilang kamu nggak sabar dengan saya. Kalau tanya lagi, ini terakhir sudah selesai. Baru dijelaskan. Perahu milik nelayan yang saya lubangi itu supaya menjadi jelek. Karena apa? Di wilayah seberang sana ada penguasa yang sangat zalim. Sukanya merampas perahu-perahu milik nelayan. Padahal ini kan satu-satunya sarana bagi si nelayan itu mencari nafkahnya di laut. Nah, maka ketika saya lubangi, perahu ini akan aman, tidak dirampas oleh raja yang zalim itu. Nabi Musa mantuk wadrat. Mantuk bahasa matematikanya kan mantuk wadrat. Itu. Nah, terus yang gapura itu, di bawah gapura ini ada simpanan harta tinggalan orang tuanya, anaknya 2 yatim semua. Nah, saya perbaiki supaya utuh sampai anak ini dewasa itu masih tersimpan dengan baik. Nah, itulah. Nah, ya itu loh. Jadi sampai jadi Allah memberikan pelajaran kepada umatnya, tidak selalu berbentuk imperatif sentence, berpuluh cerita untuk diberi iktibar. Fa'tabiru ya ulil albab, beriktibarlah kamu orang-orang yang berakal. Mas ada mahasiswa saya sudah berakal, ya kan? Nah itu loh. Jadi kita selalu memperhatikan itu. Mas. Selanjutnya, pertanyaan ketiga dari akun Instagram @sania98. Pak, bagaimana cara menghilangkan kafirfobia dalam diri seorang? Sedangkan saya dari kecil sudah diajarkan untuk menjauhi orang-orang non-muslim. Ya, yang dijauhi itu akidahnya, ibadahnya. Kalau berteman boleh-boleh saja. Satu saat ketika penduduk ini menjadi banyak tumbuhnya, lahan di perkotaan jadi semakin sempit, lalu dibangunlah komplek-komplek perumahan. Bahkan ada rumah-rumah bertingkat. Nah, penghuninya tidak semuanya sama agamanya. Kalau kita di kampung sih ya oke. Tapi ketika udah masuk ke wilayah perkotaan, nah sudah aneka ragam teman-teman bangsa Indonesia dari suku mana, dari yang beragama apa, tinggal dalam satu komplek perumahan, ya kan? Nah, maka lalu bagaimana? Ya bergaul tidak apa-apa, gitu loh. Bergaul tidak apa-apa, tegur sapa tidak apa-apa, gitu loh. Nah, yang tidak boleh kalau kamu mengikuti ibadahnya teman itu. Dan tidak usah diikuti, tapi jangan diganggu, biarin aja, gitu loh, ya kan? Jadi yang patut dihindari adalah mengikuti keyakinan agamanya. Kalau dalam tataran pergaulan sosial masyarakat, ya boleh-boleh saja. Mohon maaf, kalau Anda mau membeli kain di toko-toko kain di Semarang, itu sebagian besar juga bukan orang Islam. Apa ketika Anda mau belanja tanya, si atau kok agamamu apa? Enggak jadi ya. Padahal di situ terjadi aneka ragam jenis tekstil yang masa kini misalnya. Kamu cari ke pasar yang tradisional, ya anaknya tekstil model kuno, ya kan? Itu misalnya kan tidak apa-apa jual beli. Yang penting kita itu tidak curang dalam membeli maupun dalam menjual. Ada transaksi yang jelas, itu loh. Tidak apa-apa. Kalau tadi yang belum itu ketika ada teroris itu, ya tindakan terorisme yang berselubung kepentingan agama. Sebenarnya agama tidak mengajarkan kekacauan, ya kan? Tidak mengajarkan kekacauan. Berbeda itu boleh. Ya. Maka dalam istilah fikih kan, fikih klasik menyebutnya ada kafir dzimmi juga kan. Artinya orang yang non muslim tinggal di negara Islam, dia taat terhadap aturan Islam, antara lain mau bayar pajak, minta perlindungan dan seterusnya. Anda lihat ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah,
Di Madinah yang sudah Islam berapa? Pertama perjanjian Aqabah yang pertama 6 orang. Aqabah yang kedua 12 orang. Katakanlah baru 18 orang waktu sekitar 20. Nabi datang ke Madinah. Tetapi berita tentang kebaikan Nabi sudah nyampe di sana. Maka ketika Nabi belum nyampe Madinah, orang-orang sudah pada menunggu. Tola'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma ta'alillahi ta'ala, kan? Nah, itu ungkapan kegembiraan. Nah, ketika masuk di Madinah itu masyarakatnya belum muslim semua, Mbak. Pada kisaran 20 orang. Padahal penduduk Madinah itu ya sudah ribuan, gitu loh. Lalu bagaimana? Nah, disitulah Nabi mulai menunjukkan kehebatannya dalam berdiplomasi. Beliau dekati tokoh-tokoh Yahudi. Orang Yahudi saja terpecah-pecah dalam beberapa kabilah. Dekati semua oleh beliau. Orang Nasrani didekati, orang Majusi didekati, orang yang paganisme yang didekati juga. Diajak kumpul, diminta membuat perjanjian bersama. Mari kita jaga keamanan Madinah. Setuju? Setuju. Madinah aman. Kan? Ya, gitu. Lalu muncul piagam Madinah yang terkenal itu, sehingga masyarakat Madinah disebut masyarakat yang madani. Itu konsep konstitusi kedamaian tertua di dunia, itu piagam Madinah. Semua pengamat politik mengakui ya, mampu merajut keanekaragam perbedaan, tidak hanya keyakinan, tapi antar suku yang masing-masing suku itu punya semangat saling mengalahkan. Karena apa? Ketika menang dia akan memperoleh rampasan banyak, memperoleh budak dan seterusnya. Nah, tetapi ketika Nabi datang di sana, mereka semua diajak bersama-sama bertanggung jawab. Yuk ciptakan Madinah damai, nyaman, aman, tentram, maju, berbudaya. Nah, piagam Madinah itu satu contoh. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ed Fadlamir, yaitu apakah kita perlu merasa paling benar dalam beragama atau keyakinan? Jika wajib, bukankah itu akan menimbulkan saling menyalahkan dalam beragama yang nantinya menciptakan sikap intoleran? Namun, jika tidak wajib merasa paling benar dalam beragama, untuk apa kita ragu? Kita meyakini hal yang kita sendiri ragu terhadapnya, Pak. Ya, sebabnya pertanyaan Anda sudah dijawab sendiri. Jadi itu bertanya sekaligus menjelaskan. Jadi begini, kalau kita punya keyakinan, harus yakin bahwa keyakinan kita itu benar. Kalau ada teman punya keyakinan yang lain, ya monggo, tidak usah diganggu, tidak usah diganggu. Kan enak jadinya pergaulan itu. Gitu loh. Ya kan? Jadi kita mesti meyakini akidah agama kita. Ya. Kalau ada teman yang punya akidah lain, boleh silakan saja. Tadi suratnya Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Dalam surat lain mana itu? Al-Kafir atau apa itu? Aman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Ada ayat itu kan? Siapa yang beriman silakan, siapa yang mengingkar silakan, tapi masing-masing punya resiko. Nah, kan begitu. Ya kan? Jadi boleh-boleh saja. Nah, itu antara lain. Jadi toleransinya dibangun begitu. Kita jadi enak dalam kepentingan apapun, jadi enak lah. Gitu. Apalagi Indonesia, agama Islam datang kemari, masyarakat bangsa Indonesia itu sudah memiliki berbagai macam kepercayaan, ya kan? Dan keyakinan. Ada yang memeluk agama Buddha, ada yang memeluk Hindu, ada yang memiliki keyakinan jenis kepercayaan yang non agama, tetapi dia mengakui adanya Kang Murbeng Dumadi yang menguasai jagat raya ini bahasanya. Itu dia ada kelompok-kelompok itu, lalu dia juga takut dengan itu, dengan zat yang percaya itu, lalu dia juga berbakti. Sebab bentuknya tidak sama dengan kita syariat daripada sesuai dengan renungannya dia, apanya semedi, dia tenang, merenung dan sebagainya. Tapi muncul kadang-kadang kebijakannya apa? Ngapusi rainto lah. Secara moral sama itu kadang-kadang. Keyakinan sering berbeda. Nah, kalau Islam itu kan terdiri dari 3 aspek yang harus menyatu dalam diri kita untuk beragama. Satu, masalah etikot. Yang kedua, jadi syariat Islam itu berisi 1 etikot keyakinan. Yang kedua, masalah-masalah hukum ibadah dan permuamalahan. Itu menyatu. Yang ketiga, itu etika atau akhlakul karimah. Maka sebagai contoh, konsekuensi dari iman itu, ayat-ayat yang memanggil alladzina amanu mesti berpasangan wa amilus. Iya. Itu 2 sisi yang nggak bisa dipisah, Mas.
kayak dua wajah mata uang itu. Kalau kamu beset itu nggak laku semua. Ya, nah, terus bagaimana cara beramal soleh itu harus memperhatikan akhlakul karimah, etika. Maka Nabi kan beliau mengatakan wa istu liutamima makarimal akhlak. Jadi tidak ada artinya Anda beribadah meninggalkan akhlak, meninggalkan etika. Contoh misalnya yang sering terjadi sih cowok yang muda misalnya sholat jamaah pakai kaos oblong, ya. Belakangnya ada tulisan macam-macam kan, ayu ibune misalnya, ada loh tulisan begitu, ya kan? Nah, saya ini jamaah yang di belakangnya kira-kira tergoda apa tidak? Membaca kan, mau takbir yuk, ayu ibune, ya, gitu kan? Nah, maka itu artinya teman tadi melakukan ibadah sholat tetapi tidak memperhatikan etika. Kalau bertanya Pak, apa tidak boleh? Saya punya kos ini boleh Mas, tetapi tidak dipakai ketika sholat. Ketika Anda latihan drum band, ketika Anda latihan Pak, bagaimana supaya kok sering disebut ada sholatnya orang kos dan sholatnya orang awam? Oh iya, orang awam itu yang sholat pada umumnya baru raganya saja, yang takbir tangannya, yang rukuk punggungnya, yang sujud dari kaki dan tangannya. Nah, artinya ketika sujud masih teringat itu bakso yang belum habis, ya kan? Masih teringat itu tadi sinetron yang baru dilihat, masih teringat tadi sepatu di mall itu yang saya taksir baik, tapi saya tidak punya uang, ya kan? Nah, kalau orang-orang kos ketika sholat sudah total, hatinya ikut sholat gitu, maka khusyuk. Kita baru raganya. Padahal kebangsaan kita sudah mengatakan juga kan, bangunlah badannya kan. Yang sering bangun badannya dok, jiwanya nggak kelontar payah. Nah ini total. Kalau sholat orang-orang pas itu, nah kita bisa kadang-kadang sholatnya bisa khusyuk banget. Biasanya ketika menghadapi problem-problem tertentu kan. Nah mau ujian naposah besok beberapa hari. Ada seorang laki-laki punya teman wanita asnabiyah, lama tidak ketemu mau salaman, gitu kan? Ada rasa rindu. Ya, memang di sini ada dua pendapat. Yang satu, laki-laki tidak boleh bersentuhan dengan wanita yang asnabiyah. Gitu. Yang satu boleh, sepanjang tidak ada gejolak syahwatiyah. Pertanyaannya adalah siapa toh yang tahu adanya gejolak syahwatiyah dan yang tidak, kecuali dia sendiri dan Allah. Itulah makanya Imam Syafi'i tidak usah sajalah. Lalu bagaimana Pak teman-teman lama? Ya saya hello aja selesai kan? Atau ya biasanya begini aja juga bisa, gitu kan? Jadi banyak cara kok. Atau tulis saya kangen banget dulu dengan kamu. Ya kan, temannya wanita itu, ya meskipun bukan pacar, tapi dulu punya barang lama ketemu ya kan. Nah, kira-kira aku kangen banget sama kamu gitu loh. Itu cukup kan? Lebih senyummu gitu loh. Itu misalnya. Iya, jadi tidak terlalu susah lah. Jadi jangan dibenturkan antara syariat dan kemanusiaan. Syariat itu untuk manusia, gitu loh. Ya kan? Jadi kalau kita taat syariat itu aman dan nyaman. Tujuan syariat itu apa toh? Menyelamatkan kehidupan manusia, melindungi akal dan jiwanya. Maka minum-minuman yang memabukkan sudah kita doyong, mendem dan sejenisnya itu tidak boleh kan? Karena kesadaran akalnya hilang. Tidak mungkin orang bisa berpikir jernih ketika sedang mabuk. Itu maka itu haram, gitu loh. Syariat itu melindungi hak milik seseorang. Maka mencuri tidak boleh, korupsi tidak boleh, mencuri merugikan pemiliknya kan? Korupsi merugikan warga negara lebih banyak lagi, itu lebih nggak boleh. Melindungi akidah agama, maka pemaksaan agama tidak boleh. La ikroha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy kan? Silakan tadi kembali lagi sama kan setara relevan dengan lakum dinukum waliyah. Menjaga garis keturunan nasab, maka perzinahan dilarang. Sebab apa? Kalau perzinahan ditolerir, sudah mohon maaf, berapa banyak, sudah berapa ratus janin yang diaborsi disebutkan di Jakarta, yang disyaratkan di dilarang. Nah itu kan jadi ya patut diduga dari hasil perzinahan dong. Sebab kalau dari hasil perkawinan, semua suami istri itu menginginkan anak kok. Loh, kalau sampai sekian lama nggak punya anak, mana lari sampai ke Gunung Sumetila. Minta obat, konsultasi ke dokter ahli kebidanan, ke kiai minta jamu.
berdoa dan sebagainya kan. Jadi zuyina lina subuh syahwat, betul, minan nisa wal bani, punya keturunan, ya kan? Semuanya itu. Jadi Islam tidak melarang hubungan laki-laki dan wanita, tidak dilarang, diperintah, ya kan? Tetapi ada SOP-nya, standar operasional prosedur. Orang gergarir hehehe mau enggak, ya kan? Perlu. Ada prosedurnya, ditanya dulu, ada istilah kafa'ah, setara, ya, itu pendidikannya, ya sekufu, ya kafa'ah itu sama dengan sekufu, kan? Ya setara pendidikannya, setara kekayaannya, itu misalnya kan. Nah itu akan relatif bisa menjaga stabilitas. Mohon maaf kalau Anda lulus S3, itu tidak sekolah, angel jak ngomong. Gitu, kan? Oh, yang minta jalan-jalan, yang laki-laki urusan dia bikin proposal dulu. Oh, apa nggak bisa? Lah karena terbiasa bikin proposal kan masuk S3 itu bikin makalah yang keras. Sekarang S3 nggak sekolah, nggak ada jalan-jalan. Ya, jalan-jalan kayak apa? Ya. Ya. Proposal Anda seperti apa? Jadi kalau timbang itu bahasa-bahasa isyarat pun bisa dipahami. Orang berkomunikasi kan tidak harus berbahasa lisan dan tulisan, ya kan? Body language saja kan sudah bisa dipahami kan? Ya kan? Ya. Kalau Anda melihat seorang wanita, ini ya, tidak kamu, otak kamu lihat wanita, ini ya kan misalnya, gitu kan? Kamu lihat, kamu ikut mesem itu artinya orang itu mau bersahabat, ya kan? Kalau dia bertakut, orang nggak mungkin dia sudah bersuami, kan? Nah ini itu bahasa-bahasa body language, kan? Itu kan penting dipahami juga, ya kan? Ini jadi yang luas-luas saja. Saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya dari Iza Naharia 99. Saya telah membaca sedikit mengenai apa itu moderasi beragama. Di website atau blog tersebut dijelaskan bahwa moderasi beragama telah diterapkan di kurikulum kita saat ini. Untuk pertanyaannya, bagaimana penerapan moderasi beragama dalam bimbingan, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari, serta apakah penerapan tersebut sudah sesuai dengan yang direncanakan oleh pihak terkait? Kalau kebijakan umum pemerintah negara Republik Indonesia di sektor agama, leading sektornya kan memang Kementerian Agama. Kalau pejabatnya namanya Menteri Agama. Terus ke bawah kalau lembaga pendidikan tinggi namanya rektor. Kalau SLTA namanya kepala sekolah, ya kan? Nah, kebijakan negara Indonesia itu menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu kan sudah benar, ya kan? Sudah benar, tidak perlu diacak-acak lagi. Karena merintis lahirnya NKRI itu bukan perkara gampang dan tidak bim-salah-bim. Pengorbanannya begitu banyak, waktunya begitu lama, kesusahannya demikian hebat, biayanya sangat tinggi. Nah, kalau diacak-acak lagi kita kan setback. Kapan harus mulai membangun? Sekarang sudah belajar, kita sudah tertinggal kok. Korea itu juga merdeka beriringan di Indonesia. Korea juga dijajah oleh Jepang. Kita dijajah oleh Jepang juga kan? Dari Jepang. Tapi kita begitu lepas dari Jepang, alhamdulillah, gitu kan. Nah, tetapi Korea begitu lepas dari Jepang, wah ada apa ya? Saya kok bisa dijajah? Saya harus bangkit. Nah, gitu. Jepang juga begitu. Ketika dia dibombardir Nagasaki dan Hiroshima, ya kan? Oleh bom atom. Tentara apa itu? Tentara sekutu, kecil ya sekutu ya. Enggak segajah. Dibombardir oleh pesawat terbangnya Amerika, rusak kan? Sampai sekarang pengaruh radiasinya kan masih terasa. Maka setiap peristiwa itu di Jepang sudah ada peringatan. Jadi memperingati hari-hari yang bersejarah dan punya pengaruh besar itu sangat penting untuk menyadarkan generasi berikutnya. Itu loh. Maka termasuk peringatan Maulid Nabi itu penting. Nah kalau sampai manusia nggak ngerti sopo Nabi ini terus gini. Gitu loh. Ya kan? Nah tadi ketika Jepang itu dihancurkan oleh tentara sekutu, Kaisar Hirohito manggil Panglima Perang Asia Pasifik, ditanya, bukan berapa tentara yang masih hidup, tapi berapa orang guru yang masih hidup. Munculnya tentara yang cerdas bukan karena guru. Nah, sadar. Lalu terus Kaisar Hirohito meskipun dibom oleh Amerika, dia nggak sakit hati. Tapi saya harus ganti membalas. Kalau dengan nuklir juga sama rusaknya.
dengan teknologi. Maka dikirimkanlah mahasiswa Jepang ke Amerika, ke Eropa sebanyak-banyaknya, pelajari teori-teori teknologi mereka, diangkat, diterjemahkan ke Jepang dalam bahasa Jepang, sebarkan kepada penduduknya. Dalam waktu 20 tahun Jepang sudah bisa memproduk kendaraan Honda pertama. 65 sudah ekspor sampai Indonesia. Honda bebek ya, yang bentuknya klasik gitu kan. Sekarang masih ada 1-2 kan. Nah, sekarang berkembang semua. Saya lihat kendaraan sekarang berbilang Jepang, ya kan? Itu Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki, kan? Apalagi Toyota, ya kan? Mitsubishi, itu produk arsitek Jepang semua. Kita di sini baru bisa merakit, gitu kan? Nah, merakit. Yang sudah relatif bisa merakit pesawat itu almarhum Profesor Dr. Insinyur Bahtiar Yusuf Habibie. Nah, itu antara lain. Karena beliau sangat piawai di situ. Ini contohnya. Jadi guru itu menjadi sangat penting. Tapi tadi Islam juga berikan konsep tentang itu. Juga berikan konsep tentang itu. Mencari ilmu itu bagi Islam itu wajib. Apa habis? Buatan. Niku sama masih gelap. Ya, orang kita betul. Takutnya nanti Mahrib hilang. Kalau boleh ilmu Farido kan? Farido wajib. Anda bisa tahu makna Farido perdu. Kalau menurut bahasa fikih harus dilakukan kan? Kalau tidak dilakukan dosa kok dulu. Farido loh, nggak tahu. Jadi Nabi kita Muhammad SAW tidak hanya cerdas, Mbak. Very genius. Iya, sangat jenius, Mbak. Kalau cerdas itu cuma lulus S1, itu cerdas saya kira. Beliau itu very jenius. Apa indikatornya? Pemikirannya itu jauh melampaui zamannya, Mas. 1400 tahun yang lalu, coba Anda buka sejarah, tidak ada tokoh yang memerintahkan masyarakat mencari ilmu. Tidak ada. Rasulullah sudah perintahkan. Anak mulai muslimin, bawa muslimatin lah. Itu dari sisi kewajiban, hukum dan objeknya. Laki-laki dan wanita sama. Terus dari sisi apa? Waktu, nggak tanggung-tanggung. Minal mahdi, ilal lahdi, sejak dibopong sampai masuk liang lahat. Maka seumur hidup. Konsep UNESCO pendidikan seumur hidup baru muncul tahun 1985. Pertanyaannya, UNESCO mengutip Nabi atau Nabi mengutip UNESCO? Nah, ya kan? Kalau begitu, yang lebih cerdas Rasulullah atau orang UNESCO? Nah, maka kita perlu berbangga punya Nabi yang begitu sangat jenius. Betul. Lalu materi apa yang harus dicari? Man aroda dunia, Pak Alehi. Iya, ilmu dunia ini cari juga dong. Waman aroda akhirat, Pak Alehi berilmu. Ingin bahagia di akhirat dengan beribadah, beriktikad, berperilaku baik, amal saleh, dipelajari dong supaya enak di akhirat besok. Waman aroda Tuhan, siapa yang ingin dua-duanya, Pak Alehi bil ilmi juga loh. Jadi ilmu duniawi itu belum tentu semua konsumen itu punya kesempatan yang longgar, ya kan? Bahkan disebut matayas saro, apa yang paling mudah. Baru hafal ayat, baca saja itu. Nah, misalnya begitu. Jadi toleran banget. Tapi jangan sampai tidak ditinggalkan. Jadi dari aspek hukum wajib dari aspek waktu sepanjang hidup, dari aspek materi ilmu duniawi dan ukhrawi, dari aspek lokus geografis walau bisi. Meskipun sampai di Cina kan hebat. 1400 tahun yang lalu sudah ada tokoh yang berpikir macam itu. Cobalah buka sejarah dunia kalau ketemu. Nah, ada. Itu contohnya. Ya. Kita memang harus meneruskan upaya pendalaman ilmu apapun, tetapi ilmu-ilmu yang fardu ain tentang keyakinan dan peribadatan serta membaca Al-Quran jangan sampai kita lewatkan. Ilmu duniawi, pilih salah satu saja sudah bisa dipakai untuk modal hidup. Dokter, kan? Dokter spesialis mata itu sudah bisa hidup kok. Tidak ada dokter spesialis mata, ngangkep spesialis telinga, THT, spesialis jantung. Enggak ada, satu saja spesialis dia sudah hidup kok, malah laris, tarifnya malah lebih tinggi, ya kan? Itu contoh. Tukang potong rambut, wah sudah bisa hidup, ya kan? Hanya modal. Padahal saya nemu isi lewat, wah, dapat hidup, potong rambut, ya kan?
Banyak nanti kalian duniawi ambil salah satu, Anda tekuni sudah bisa dipakai untuk modal kehidupan. Seniman satu saja, pintar gesek biola, bisa urip kok. Jadi Sardi almarhum, wah laris banget. Ya kan? Didi Kempot, laris. Itu kan satu jenis musik kan. Kang Rusana, dia nggak pernah nyanyi rock and roll misalnya ya, nyanyi lagu dia nggak pernah. Tapi satu aja sudah sangat hidup itu. Didi Kempot mau bangun masjid ini bisa. Ya, apalagi. Lanjut, pertanyaan terakhir dari Faiz Mainiatus Sofa. Ini sering kita dengar, pertanyaannya sebenarnya mengucapkan selamat hari raya untuk agama lain itu berakibat dosa dan mempengaruhi iman sebagai muslim dan mukmin atau tidak, Bapak? Karena satu ucapan dalam Islam bisa berakibat fatal. Satu ucapan membuat orang menjadi mualaf ataupun menjadi musyrik. Satu ucapan bisa membuat orang menjadi menikah atau menolak. Mohon penjelasannya. Kembali kepada kejujuran hati nurani kita masing-masing. Oleh karena itu, kalau Profesor Buya Hamka melarang, kalau Profesor Dr. Presihab boleh sepanjang dalam bentuk bertoleransi agama. Kita tidak memasuki ruang keyakinan mereka, tetapi sebatas dalam tata pergaulan sosial. Nah, maka kembali kepada kita, ya itulah supaya pergaulan kita di masyarakat menjadi baik. Apalagi tidak menutup kemungkinan kita berteman dengan teman-teman yang beragama lain bisa boleh saja. Boleh, jadi kita menata hati kita saja, jangan latah gitu. Dan sampaikan dengan penuh rasa kesantunan gitu. Tidak meyakini kebenarannya, tapi atau selamat ya gitu. Apa-apa. Jadi punya cara bagaimana kita menata pergaulan dengan teman-teman lain meskipun berbeda agama tetap berjalan dengan baik tanpa harus memasuki relung akidah dan pengamalan ibadah mereka. Ini yang harus kita upayakan. Semoga jawaban dari Bapak Asroi memuaskan pemirsa semua. Jam sudah, kita sudah sampai di penghujung waktu. Sebelum acara berakhir, silakan pada Bapak Asroi untuk memberikan sepatah patah kata, pesan-pesan nasihat untuk para pemirsa dan juga doa untuk waktu dan tempat. Kami silakan, Pak. Ya, terima kasih pesan saya kepada para mahasiswa. Anda jangan patah semangat, selesaikan itu tugas studi on time. Halangan jelas ada. Life is problem. There is no life without problem. Betul, kan? Nah, maka setiap hambatan itu Allah memberikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kesulitan apapun, Pak, waduh, dosen saya kotornya kayak sholat tahajud, ya Allah, mohon tolong semoga dosen saya punya waktu bisa melayani saya dengan baik, gitu kan? Oh, kamu datang baru di gerbang, masuk, ya. Karena doamu dikabulkan oleh Allah. Allah yang menggerakkan hatinya Bapak Ibu dosen tadi, gitu. Masalahnya kan begitu. Jadi jangan patah semangat. Hambatan itu jelas ada. Bagi adik-adik sekalian yang berpeluang untuk melakukan studi, lanjutkan. Karena Rasulullah tadi bilang lah, ya kan, tidak dibatasi. Keahlian apapun itu sangat diperlukan. Maka kuasai itu dengan sebaik-baiknya. Kan di fakultas juga banyak jurusan kan. Nah, Anda ambil satu jurusan sudah, Anda usah bingung dengan jurusan itu, tekuni jurusan Anda itu, perdalami betul, nanti akan bisa dipakai sebagai modal kehidupan. Kemudian tentang wilayah kerja, Indonesia tidak cuma Jawa. Gitu. Anda dipersilakan bertebaran kemana-mana, ya kan? Menyebarkan nilai-nilai luhur Islam yang mendatangkan kedamaian itu. Ini kan penting. Jadi ini yang perlu disadari. Dianggapnya Indonesia ini cuma ngalian. Jadi sabar sampai oke, silakanlah kita berada di mana-mana. Apalagi sekarang komunikasi kan nyaris tidak ada hambatan kan. Seberapa pun connect dengan Anda bisa nyambung kok. Malah bisa sekarang tampil wajahnya juga lewat video call kan. Nah, jadi tidak sulit itu. Wah, Pak, nanti kangen sama simbol. Ada simbol itu jadi kan foto video call kan bisa. Itu antara lain. Terus juga kembangkan toleransi ya, kepada siapapun. Dalam makanya di Ahmad Siddiq dan Gus Dur itu kan mengembangkan 3 teori ukhuwah Islamnya. Mungkin ada perbedaan mazhab, yang satu berkunut, yang satu tidak, sama-sama Islam. Kalau saya ukhuwah watonnya, gitu kan? Orang Sumatera, orang bangsa Indonesia, lalu ukhuwah basariyah, bodoh-bodoh menungsa. Masa kalau ada orang terjatuh, Anda mau tolong tanya dulu, Mas sampean agamanya? Mas sampean dari mana? Jawab apa tidak? Nggak perlu. Itu ukhuwah basariyah. Tolong, dia manusia yang sedang mengalami kesusahan. Tolong. Ada sebuah cerita sufi dalam kitab Nasoil Ibad itu.
kan. Itu Imam Abu Bakar As-Siddiq, tokoh sufi. Dia di dalam tidurnya bermimpi, berdialog dengan Allah. Dia kata-kata, dia dijanjikan masuk surga. Karena apa? Kamu dapat ruang masuk surga. Mungkin karena ibadah saya, ya tidak. Mungkin karena puasa saya, ya tidak. Mungkin karena amal soleh saya, ya tidak. Mungkin karena ngaji Quran saya, tidak. Terus karena apa? Ingat nggak kamu? Ketika dalam satu malam yang sangat dingin, kamu berjalan-jalan di lorong-lorong kota Baghdad, kamu temui ada seekor anak kucing kedinginan. Kau angkat, kau selimuti dengan serban, lalu kamu bawa pulang anak kucing itu dan kamu pelihara dengan baik. Itu yang menyebabkan kamu saya janjikan surga. Jadi kita itu tidak hanya ukhuwah basariyah, ukhuwah dengan makhluk yang lain juga dihargai oleh Allah. Kecuali kalau itu memang hamba. Kucing itu kesukaan sahabat Abu Hurairah, namanya saja Abu Hurairah. Hurairah itu kucing kecil. Dia itu suka memelihara kucing-kucing liar. Sampai di sebelah utara Masjidil Haram itu ada yang namanya Masjid Kucing. Karena itu tempat tinggalnya Abu Hurairah, lalu dimonumenkan menjadi sebuah masjid, terkenal sebagai Masjid Kucing. Tapi sekarang sudah tidak ada, digempur untuk perluasan Masjidil Haram. Dulu di dekat sekarang, Masjidil Haram itu dari luarnya sampai masuk, kalau kali masuk, kan luar biasa. Itu antara lain. Jadi saya pesan lanjutkan karir studi Anda silakan, ada masalah apapun selesaikan dengan cara yang baik, karena tidak pernah ada kehidupan yang tanpa problema. Tetapi semua problema dijanjikan oleh Allah selalu ada jalan keluarnya. Silakan selalu bertebar dimanapun. Yang mau lanjut studi saya ucapkan selamat, yang mau segera bekerja saya ucapkan selamat juga. Studi lanjut itu bisa bekerja dulu baru sekolah lagi juga bisa, kan? Nah, itu moga-moga Anda besok itu lebih sukses ketimbang saya. Saya dulu harus sampai ke Jogja bareng tahun 73. Kamu belum lahir kan? Teman-teman ibumu belum lahir. Karena baru rintisan awal-awal yang Wali Songo, belum banyak lebih besar. Ketika ujian mata pelajaran tertentu yang belum ada dosennya di sini, kita tetap harus mendatangi dosennya sampai ke Jogja. Tidak masalah, lebih dekat itu. Imam Syafi'i dari Mesir sampai ke Palestina sampai ke Syria, kalau tidak berjalan kaki dulu dari ini jadi contoh. Jadi tidak ngersulok. Itu problem-problem kehidupan kalau kita jalani dan kita tekuni dengan ikhlas dan sabar, insya Allah kita tidak menderita, tapi kita akan enjoy. Saya kira begitu. Mari kita berdoa, semoga kita sukses semua dalam mencari ilmu dan meniti karir. Ala haliniati sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya karena itu ya karena sekarang ini siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan dzakirina hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan taqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka khawfal 'alimina bika wa ilman khaifina minka wa yaqinal mutawakkilina ilaika wa raja'al muhibbina bika wa ziddat talibina ilaika wa ra'al muhibbina laka wa taqwal mutasawwiqina ilaika ya rabbal alamin. Rabbana nawwir qulubana ya Allah bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri samsika abadan ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Ivan Maulana beserta tim 92 KKN UIN Wali Songo izin pamit undur diri. Ono tepat penolong itu salam menang tepat kita sedaya nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.